Halo, selamat datang di video tutorial bagaimana cara membuat website sederhana dengan PHP, MySQL, dan Bootstrap. Pada video-video selanjutnya, kamu akan melihat bagaimana cara mendapatkan template Bootstrap gratis dari internet, kemudian mengetahui bagian-bagian dari template tersebut, memecah file-file template tersebut menjadi beberapa script yang bisa kita gunakan, dan mengedit bagian-bagian dari template tersebut sehingga bisa kita pergunakan di kemudian hari. Di pelajaran-pelajaran selanjutnya kita akan mengedit bagian header, bagian footer, bagian sidebar, dan bagian konten menyesuaikan dengan tampilan yang kita inginkan. Kemudian kita akan melakukan koneksi database, membaca tabel dari database, membuat simple admin panel admin sederhana dengan menggunakan session. Jadi sekaligus kita akan belajar bagaimana membuat mekanisme login dan logout. Dan pelajaran terakhir adalah membuat interface untuk melakukan update tabel, insert dan update tabel. Selamat mengikuti dan sampai jumpa. Halo, pada video pertama kali ini kita akan mencari template Bootstrap yang cocok dan akan kita gunakan untuk seri tutorial kali ini. Seri tutorial membuat website sederhana dengan PHP, MySQL, dan Bootstrap. Kalian bisa cari template Bootstrap gratis di internet dengan kata kunci misalkan free Bootstrap blog template. Cari saja di Google, nanti muncul banyak sekali link. Misalkan kita pilih salah satu. Di sini ada dari colorlib.com. 25 best free Bootstrap blog template code using HTML5. Kita coba cari satu-satu mana yang kira-kira cocok. Inilah ya. Quickly kita download. Download template. Nih kadang juga ada yang seperti ini. Download template. I agree download. Sudah kita download, kemudian kita buka isinya, kita taruh ke direktori. Oke. Sekarang kita sudah punya satu template yang kita jadikan sasaran sebagai template yang akan kita bahas di tutorial ini. Silakan cari templatemu sendiri, kemudian ikuti bagaimana cara saya dan kita nanti memecah template ini menjadi beberapa bagian dan kita gunakan di kemudian hari. Salam. Oke, di video sebelumnya kita sudah mendownload template Bootstrap yang kita jadikan sasaran untuk menjadi template website sederhana kita. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana file-file yang biasanya ada di sebuah template Bootstrap. Nah, kalau dirasa tidak menarik, silakan next ke video selanjutnya di mana saya akan mulai memecah file penting itu menjadi beberapa file yang bisa kita gunakan di tutorial-tutorial selanjutnya.
Yang pertama di template yang saya download kebetulan namanya Quickly. Secara umum tampilannya sudah sangat responsif, sangat modern maksudnya. Kemudian ada beberapa file yang dicantumkan di sini. Ada file index.html tentunya, file default sebuah template-nya nih. Misalkan saya buka di Google Chrome, bisa kita lihat. Kemudian di directory itu biasanya di folder template itu juga ada folder CSS, karena template yang kita cari tadi template yang sudah menggunakan framework Bootstrap CSS. Di situ pasti ada di folder CSS pasti ada CSS dari Bootstrap, kemudian style dari template itu sendiri ini. Kemudian ada folder font, biasanya kebetulan template yang kita pakai ini punya beberapa font yang unik yang mungkin tidak tersedia di komputer masing-masing pembaca. Ada folder font, kemudian ada folder image yang isinya adalah image yang digunakan di sini. Kemudian ada folder JS, isinya file JavaScript. Tentunya yang pertama JavaScript dari Bootstrap sendiri, kemudian biasanya ada jQuery, kemudian ada beberapa plugin jQuery yang digunakan untuk mempercantik web itu sendiri. Misalkan ada slideshow ini seperti ini, kemudian pernak-pernik kecil di dalam website itu sendiri. Nah, selamat mengikuti video selanjutnya, di mana kita akan mulai membahas bagaimana memecah file-file yang kita dulu tadi menjadi file yang reusable untuk tutorial selanjutnya. Halo, bertemu kembali di video tutorial bagaimana membuat website sederhana dengan PHP MySQL dan Bootstrap. Pada bagian kali ini kita akan memecah file template yang kita download menjadi beberapa file yang bisa kita pergunakan di kemudian hari. Maksud saya seperti ini. Jadi sebuah file template itu umumnya terdiri dari beberapa bagian besar. Ya, sebuah website itu terdiri dari beberapa bagian besar. Minimal itu ada 3. Pada umumnya, yang pertama adalah bagian header, ya, yang berisi logo ini, kemudian menu dan bagian-bagian lain. Misalkan di sini ada tombol sign in. Kemudian bagian kedua adalah bagian konten. Ya. Di template yang saya pakai ini isinya adalah slideshow, kemudian feature image dan blog, kemudian ada sidebar juga. Nah, bagian ketiga yang terbesar adalah bagian footer. Nah, tujuan kita memisah file-file yang dibutuhkan tadi yang bisa kita gunakan berulang kali adalah sebagai upaya untuk melakukan efisiensi. Jadi kita tidak perlu menulis file header terus menerus, script header terus menerus, dan pekerjaan membuat mensinkronisasi misalkan menu di header index.php itu ganti, kemudian di output.php nanti ganti, itu akan memakan waktu yang lama. Nah, caranya simple sebenarnya. Jadi setiap file template itu ada file index.html, ya, file default HTML yang bisa dibuka di web server. Kalau templatenya bagus, itu biasanya ada penanda di mana bagian header dimulai, di mana bagian header selesai. Nah, kalau di template yang saya download itu ada penandanya, dan
bagian header yang saya maksud adalah dari tag pembuka HTML sampai dengan penutup bagian header ini. Nah, kita copy, kemudian kita buat file baru header.php, kita paste di situ. Oke. Kemudian bergerak ke file selanjutnya, ke file content.php. Isinya ya file selain bagian footer dan header. Kita copy, kemudian kita buat file content.php baru, kita paste di situ. Kemudian pada bagian footer juga sama. Di template yang saya pakai ada penandanya di mana footer itu dimulai, di mana selesai. Dan kalau untuk bagian footer, file footer yang saya maksud di sini isinya dari mulai penanda awal footer itu sampai tag penutup HTML. Jadi tag HTML kita nanti akan tertutup sempurna. Oke, saya sekarang sudah punya 3 file besar, yaitu header.php, content.php, dan footer.php. Nah, untuk meramunya menjadi satu web, yang paling sederhana kita buat satu file index.php. Nah, apa sih file index.php? Kok ada file index.php dan file index.html? Index.php ini adalah file default yang dibaca oleh server PHP atau server Apache atau Nging yang nanti akan ditampilkan ke pembaca. Kita tidak bisa menggunakan file index.html karena script PHP hanya bisa berjalan di file yang berakhiran .php. Makanya kita menggunakan index.php. Nah, secara default sebenarnya di web browser atau di server yang dibaca terlebih dahulu biasanya adalah file index.php baru file .html. Nah, di sini kalau saya refresh ya, sekilas tidak ada perubahan dari apa yang saya tampilkan tadi. Tapi ketika saya klik about.php, ya, logika kita adalah bagian headernya sama, bagian footernya juga sama. Nah, maka daripada itu di file about.php yang kita tulis cukup menginclude header dan menginclude footernya saja. Oke. Misalkan footernya ingin saya ganti, ya, katakanlah copyrightnya saya ganti 2016 by VMK. Di sini masih 2015. Kalau saya ganti file footer tadi, otomatis yang file di about.php juga ganti, ya kan? Nah, ini itulah salah satu tujuan kita melakukan pemecahan file index.php menjadi beberapa bagian untuk kita gunakan selanjutnya. Nah, pada video selanjutnya kita akan mencoba menyempurnakan file header dan file footer. Halo, selamat bertemu kembali di video tutorial bagaimana membuat website sederhana dengan PHP, MySQL, dan Bootstrap. Pada video kali ini, sesuai janji di video sebelumnya, kita akan menyempurnakan file header dan file footer. Seperti disampaikan di video sebelumnya, kita sudah memecah file yang kita dapatkan dari template yang kita download menjadi 3 bagian, yaitu file header, file home, dan file footer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyempurnakan file. Halo, selamat datang di video tutorial bagaimana cara membuat website sederhana dengan PHP, MySQL, dan Bootstrap. Pada video-video selanjutnya, kamu akan melihat bagaimana cara mendapatkan template Bootstrap gratis dari internet, kemudian Halo,
Selamat bertemu kembali di video tutorial bagaimana membuat website sederhana dengan PHP, MySQL, dan Bootstrap. Pada video kali ini, sesuai janji di video sebelumnya, kita akan menyempurnakan file header dan file footer. Seperti disampaikan di video sebelumnya, kita sudah memecah file yang kita dapatkan dari template yang kita download menjadi 3 bagian, yaitu file header, file home, dan file footer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyempurnakan file header dan footer, dimana maksud saya adalah menyempurnakan nama web, kemudian menu, link-linknya, termasuk tampilan di footer sesuai dengan keinginan yang kita butuhkan. Caranya simple, karena kemarin kita sudah pecah template ini menjadi 3 bagian, yaitu file header, file footer, dan file index, file content maksudnya. Berarti kita cukup mengedit di bagian file header.php. Di sini saya akan mulai mengedit di bagian title block, title web, di mana di sini adalah saya ganti di website MK. Kemudian di bagian meta tag keyword saya ganti menjadi website MK, kemudian website MK. Title web sangat berguna karena nanti dia akan tampil di sini di title bar, ya. Kemudian meta tag keyword ini berguna kalau website kita bermain dengan SEO. Trik SEO biasanya menggunakan keyword ini. Kemudian setelah itu saya melakukan customasi di bagian logo. Di sini saya ganti judul websitenya menjadi website MK. Kemudian URL linknya menjadi index.php, jadi tidak mengarah ke file template lagi. Kemudian link menunya saya sudah edit dari home, itu akan lari ke file index.php, kemudian file about nanti lari ke file halaman about, portofolio juga lari ke halaman portofolio, dan seterusnya, termasuk halaman sign in yang masuk ke file login.php. Nah, kita simpan, kita refresh. Di sini sudah saya ganti tampilannya menjadi website MK. Kemudian menu-menunya juga sudah ganti, URL-nya bisa dilihat di bagian bawah ini ada localhost.php. Nah, kemudian kita akan mengcustom file footer.php. Sekarang kita buka di sini. Biasanya di file footer ini ada penjelasan singkat tentang website kita. Kemudian ada link-link penting, biasanya link halaman atau link teman blog atau website kita yang lain. Termasuk di sini mungkin ada galeri-galeri gambar yang bisa kita tampilkan. Nah, sekarang coba saya edit di sini di sidebar bagian kanan, bagian paling kiri. Saya ganti menjadi tentang website ini. Website ini adalah website contoh yang dibuat menggunakan PHP dan MySQL sederhana dengan framework CSS Bootstrap.
Nah, kita simpan, kita coba lihat refresh webnya. Nah, sudah ganti. Sebenarnya kita juga bisa ganti gambarnya ini, tapi saya tidak punya stok gambarnya, jadi pakai sementara dari template aja. Kemudian kita akan ganti di sidebar kiri yang kedua dengan link-link yang kita miliki, misalkan halaman penting. Tadi ada about, kemudian portofolio, terus ada apa ya namanya, kontak. Yang lain bisa kita hapus, kita ganti linknya juga biar tidak salah, portofolio.php, kemudian kontak.php. Kita refresh sekarang, kita lihat di bagian bawah. Nah, ini sudah ganti ke laman-laman yang ke link-link yang kita sebutkan, dan kita ganti yang ini, link di footer kiri ketiga. Isinya website teman, misalkan di sini saya tampilkan website www.sisteminformasi.biz. Lihat website saya yang lain. Ini http code.mk.template.id. Kemudian http blog.sisteminformasi.biz. Ini blog sistem informasi dan lain-lain. Nah, kita lihat sudah jadi. Kemudian karena saya tidak terlalu suka ada gambar di bagian sini, bisa saya remove, saya ganti dengan alamat saya, misalkan Jalan Raya Winong Sari nomor 99 RT 10 RW 15 Semarang, Mas. Nah, sekarang kita ganti sekarang. Ya, sekarang halaman bagian footer dan hindernya sudah kita ganti. Kita bisa lanjut ke tutorial selanjutnya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat bertemu kembali di video tutorial bagaimana membuat website sederhana dengan PHP, MySQL, dan Bootstrap. Pada video kali ini kita akan merapikan tampilan indeks, tampilan halaman depan dari website kita, di mana
Saat ini pada template yang saya pakai ada slideshow di bagian atas, kemudian ada featured image di bagian bawahnya, kemudian ada bagian untuk artikel blog, kemudian di sebelah kanan ada sidebar. Nah, saya kira untuk tampilan sebuah blog sederhana, tampilan template yang saya download ini terlalu ramai. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan mengedit tampilannya supaya lebih sederhana, jadi hanya tampil artikel kemudian bagian sidebar. Nah, goalnya adalah membuat tampilan ini serapi mungkin dan sesederhana mungkin. Kemudian di video selanjutnya kita akan mulai membuat dan mengoneksikan website kita ke database MySQL dengan script yang sederhana. Silahkan buka file editor masing-masing. Di sini saya menggunakan Atom, bisa berjalan di Windows, Linux maupun macOS. Seperti kita ketahui dari tutorial seri ketiga kemarin, template yang kita punya kita pecah menjadi 3 bagian, yaitu header, content, dan footer. Nah, tentunya untuk mengedit tampilan halaman website ini berarti isinya ada di file content.php. Sesuai deskripsi saya tadi, yang mau saya hilangin adalah responsive slideshow-nya dan featured image-nya biar lebih sederhana. Di sini kebetulan di template saya ada bagian penanda-penandanya, jadi cukup mudah untuk mengikuti. Saya bisa langsung delete, kemudian di banner, slideshow banner ini juga bisa saya hapus. Kalau saya lihat di sini, setelah saya simpan, saya refresh, sekarang tampilannya sudah lebih clean, lebih sederhana. Jadi ada header, di sini ada logo atau judul website, kemudian ada menu-menu, ada tombol sign in di bagian kanan, kemudian ada link share di bagian kanan atas di bawah menu, kemudian di bagian tengahnya ada artikel, kemudian di sidebar ada popular, desain, komen. Semuanya nanti akan kita hubungkan satu persatu dengan database yang kita miliki. Biasanya selain langkah ini, langkah yang saya tempuh untuk membuat website sederhana dengan PHP dan MySQL dan Bootstrap itu adalah menyederhanakan ulang template yang di sini. Ini kan kebetulan artikelnya sepertinya beda dari gambar dan judul atau isinya yang berisi kalimat-kalimat aneh, itaku ya rom darum hik tenetur, ini kan tidak bisa terbaca. Nah, yang kita butuhkan adalah template saja. Template saja. Jadi saya hanya butuhkan satu bagian di sini. Di bagian yang kira-kira nanti akan kita looping terus menerus. Jika ada artikel baru. Jadi kalau saya refresh ya, tadi artikel kedua saya hapus, berarti bagian yang untuk template artikel itu adalah ini. Kita bisa buktikan dengan cara kita membuat looping sederhana di sini. For i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Kemudian saya tampilkan tadi template-nya. Dengan logika ini kita akan membuat artikel dummy 5 kali sesuai dengan loop yang kita set di sini for.
kita coba lihat di website. Ini adalah artikel pertama, kemudian artikel kedua di bawahnya, artikel ketiga di bawahnya lagi, artikel keempat di bawahnya lagi. Nah, atau kalau kita coba secara manual di sini akan terlihat perbedaannya. Ya. Di video kali ini cukup sampai di sini. Nanti di video selanjutnya kita akan membuat koneksi database dan membuat tabel untuk artikel website sederhana kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial bagaimana cara membuat website sederhana dengan PHP MySQL. Pada video kali ini kita akan meneruskan video tutorial yang kemarin, di mana kita akan membuat satu database artikel dan menampilkannya dengan website yang telah kita buat pada kesempatan video tutorial yang lalu. Pada sebuah template HTML untuk bagian artikel, setidaknya ada bagian judul, kemudian ada nama penulis, kemudian ada tanggal terbit, dan yang paling penting tentunya artikel itu sendiri, isinya. Nah, di template yang kita pakai ada juga kategori, kemudian jumlah komentar untuk artikel tersebut. Mungkin saja di template yang kamu pakai ada perbedaan. Di sini saya mempunyai satu database bernama website, kemudian satu tabel SQL dengan desain seperti ini. Ada ID, integer, dan menjadi primary key, auto increment, kemudian judul, varchar, kemudian ada content dengan tipe long text, kemudian nama penulis, kemudian tanggal terbit, dan status artikel. Kemudian kita coba membuat koneksi PHP ke MySQL. Kita ambil contoh dari trischool.com. Kita copy saja, kemudian kita masukkan ke bagian atas dari bagian artikel. Thank you.